Hai guys, ini saya Ingrid dan kami sedang melakukan aktivitas setelah kami bekerja dari pagi sampai sore, dan kami sedang melakukan vlog dan silakan teman-teman menyimak vlog yang sudah kami rangkum dalam video kami. Mudah-mudahan dengan vlog kami menjadi gambaran untuk setiap pribadi, setiap lulusan baru, fresh graduate yang ingin meniti karir di HR. Gimana Erik? Ya, tetap Pesan-pesannya? jangan lupa lihat vlognya Ingrid alias Inge Sukirno. Ya, jangan lupa. Pokoknya di situ banyak sekali pengalaman yang beliau berikan. Jadi teman-teman tinggal ya berikan dulu vlognya sampai di jalan. Hai Erik, apa kabar? Halo, baik alhamdulillah. Perkenalin diri dulu dong. Kamu siapa dan hubungannya apa sama Bu Ingrid? Gue Erik ya, gue umur 33 tahun. Gue tinggal di Depok nih ceritanya. Tapi kalau domisili mah di Jakarta Pusat. Tulis surat gue gak bintang, emang lagi enak badan juga. Tapi gue bela-belain buat ketemu seseorang yang membuat gue tahu dan mengenal arti ilmu ke HRD-an atau ke personalian ya, personal admin sekaligus personal yang juga istilahnya jenderal umum lah. Awal mula kamu masuk sebagai orang HR gimana sih? Boleh diceritain nggak? Mungkin bukan cerita ya, pas sharing aja sih. Waktu mulai itu pada saat ada masuk ke PT sebelumnya ya, ada di sama mungkin nggak bisa saya sebutin, di Pulau Gadung. Itu proses karena dari awalnya itu ya ketika ngelamar memang bukan ke HR tapi ke sales kan, cuman dari HRD sana memberikan kesempatan ditawari menjadi personal admin, ya sudah saya terima. Dan posisinya di situ saya belum lulus waktu itu, masih nyusun lah. Karena setelah itu beberapa bulan akhirnya kan ya dikenalin juga sih semua ilmu personalnya seperti apa, terutama dengan admin ya. Admin yang dulu dengan yang sekarang itu ya perubahannya sangat berbeda kan. Nah mungkin dari PT sebelumnya ya gue juga mengucapkan terima kasih nih sama Bu Ingrid gitu ya, udah dia sampai drop juga, sampai ya banyak bangun lah ya. Kalau mau apa namanya memberikan ilmu HRD-nya lah ya. Dia juga kan kuliah di psikologi kalau nggak salah di Bandung ya, sempat lama di Bandung, jadi ya pengalaman dia mungkin bisa disertai ke gua, dan gua waktu itu senang gitu loh kondisinya seperti itu. Memang awal sebulan 2 bulan pasti ini ngapain sih gua kerja admin terus, gua kapan keluar lapangannya. Waktu Erik sebagai admin, apa aja yang Erik lakukan? Setahu saya dulu Erik memegang rekrutmen sama administrasi untuk BPJS ya, atau apa ya? Ya, dulu itu sempat di rekrutmen, padahal kalau tahu ya kan ada kode etik itu nggak boleh, tapi secara administrasi mungkin buat ngebantu boleh. Terus kemudian pegang administrasinya itu waktu itu data karyawan, database karyawan yang kurang lebih ada 250 apa 200 gitu saya lupa. Terus lebihnya yaitu handle proses administrasi Operasional ya? operasional termasuk driver juga, OB juga. Cuman waktu itu OB ada bagian lagi sama driver, itu waktu itu ada teman saya. Sekarang udah berapa lama jadi Erik ada di HR generalis? HR generalis ya, dari 2013 selesai, pindah sampai 2014 itu pindah ke Blok M. Itu kurang lebih 6 bulan doang sih ya, dari Jakarta Blok M, maksudnya Blok M Jakarta Selatan, cuman 6 bulan
6 bulan di situ saya pegang payroll, admin payroll. Itu belum rekrutmen karena rekrutmen benar-benar khusus rekrutmen yang lulusannya psikologi. Kalau gue lebih ke payroll. Jadi setiap ada waktu kantor tertentu ya gue urusin payroll tuh dari situ. Itu lumayan pada saat penggajian lembur tuh benar-benar gue harus lembur dan itu nggak bisa ditinggal karena emang dari situ juga udah mulai mengenal sistem, bisa ngebaca sistem gitu. Sistem manajemen di AR ya, waktu itu masih manual sehingga input lembur pun harus satu-satu gitu. Jadi pesan-pesan Erik untuk teman-teman yang mau masuk sebagai HR di suatu perusahaan apa? Kalau pesan-pesan pertama mungkin sebagai newcomer atau ini ya lulusan baru psikologi terutama untuk HRD generalis itu susah gampang. Susahnya susah dari awal karena harus mengikuti alur budaya si perusahaan itu dari misalkan dari proses rekrutmennya seperti apa. Dan satu hal lagi kita harus ada ISO atau SOP itu yang harus tahu supaya job desk sama SOP yang diterapkan di perusahaan sesuai dan sejalan. Jadi sudah dihitung dari awal karirnya Erik di HR itu sudah berapa tahun? Dari 2013 sampai sekarang berarti 10. Berapa ya? 2013 2001 8 tahun. That's right. Berarti waktu tandem dengan Bu Ingrid itu kesan selama menjalankan pekerjaan di HR bagaimana, beban kerjanya, terus kemudian hubungan baiknya seperti apa antara leader dengan tim kerjanya. Silakan. Aduh, kalau bicara soal itu sih sebulan 2 bulan tekanan ada, cuma tekanan adanya itu di kantor aja. Kalau di rumah sih di luar oke lah. Karena waktu itu memang saya dituntut untuk mengkolek administrasi semua data karyawan dari mulai dia mana nih ada lamaran itu nggak ada sampai memastikan lagi kan. Terus kemudian yang kedua 2 bulan itu khusus di proses administrasi membenahi database si karyawan yang ada di PT itu yang ke awal. Terus ke sini akhirnya ada satu chemistry sehingga paham lah. Jadi satu sama lain sudah tahu ya. Jadi lakuin aja dengan sepenuh hati. Kesan pesannya pertama kali dan terakhir kali tandem dengan Bu Ingrid apa ya? Galak atau? Bukan galak sih, dibilang galak juga. Emang ya harus kayak gitu kayaknya. Tapi kan karakter orang tuh berbeda. Mungkin dulunya dia angkatan militer kali ya. Jadi kayaknya budaya mesti keras gitu. Kalau nggak keras bukan budaya seperti itu yang HRD mau. Gitu. Tapi kan di sini HRD melihat jembatan suatu perusahaan dengan karyawan. Tapi di sisi lain kan HRD harus mempertimbangkan lebih ke perusahaan. Kalau pesannya sih buat Bu Ingrid ya ini aja lah, tetap dengan yang sekarang ini kondisi ini saya harap sih ya beliau punya karir yang masih bisa panjang sukses. Bagaimana dengan tim kerja Erik selama bekerja 8 tahun di HR? Tim kerja kebetulan pas mulai jadi tim ya, maksudnya jadi diangkat jadi tim itu di 2018 dan selama ini saya juga tidak sepenuhnya anak buah langsung mengerjakan, tidak. Saya juga mengerjakan, ikut turun kok dalam pekerjaan si tim ini, nggak begitu lepas tangan aja, tetap saya pantau gitu. Karena kalau nggak kayak gitu saya nggak tahu hasil yang diberikan tuh kayak apa ke atasan. Karena untuk yang sekarang itu perusahaan sekarang import dari HR tuh harus kelihatan gitu. Artinya benar-benar supportingnya itu harus kuat dari segi administrasi, koordinasi, dan implementasi.
Kekuatan Erik di dalam HR itu mulai dari 8 pilar di HR. Yang paling menonjol dari Erik kekuatannya di mana? Mungkin di komunikasi sama ini ya, apa namanya, apa sih, kayak nego kan. Maksudnya nego ini misalkan ada suatu kasus masalah, semua si orang operasional itu kayak memberikan udah ke HRD aja deh, HRD yang buat wadahnya, padahal si operasional itu udah ada kewenangan buat ngelola itu si timnya dia gitu, tidak harus dari HRD, sebetulnya dari tim operasional juga harus bisa gitu, sehingga ketika finalnya di entah itu dari keinginan si operasional pengen selesai ya selesai, nah dari situ HR turun gitu. Tapi sama ini dari si operasional tetap menyerahkan kasus itu ke HR, ranahnya HR, padahal dari si operasional itu tetap harus bisa lah gitu. Dan sekarang ini Erik lebih menjalankan HR dan GA-nya di bagian apanya? Oke, yang sekarang yang bertanggung jawab ke rekrutmen, bertanggung jawab operasional, dia juga bertanggung jawab dari kepengurusan OB, kemudian driver, kemudian maintenance gedung, nah itu tanggung jawab. Terus administrasi database karyawan juga bertanggung jawab, artinya memantau ya, tidak, kalau apabila ada yang perlu dikerjakan di lapangan ya saya ke lapangan. Dan apakah Erik selama ini menikmati pekerjaan di HR? Enjoy, saya enjoy, kebetulan timnya ini bareng-bareng, jadi saya dari bawah tahu, akhirnya kita punya komitmen kalau memang mau terus ayo kita bareng-bareng, tapi kalau emang ada pertimbangan lain atau visi lain ya yang nggak sepaham sama budaya perusahaan, ya oke, monggo silahkan, tinggal you have a choice, kamu punya pilihan lanjut atau enggak, ya monggo. Yang penting saya sebagai leader kalian lebih mengarahkan dan memberitahukan begini kondisi, keadaan, budaya pekerjaan yang ada di perusahaan ini. Dulu waktu baru tandem dengan Bu Ingrid, jabatannya Erik apa ya? Admin personel. Sekarang kepala departemen HRGA. Wow. Tapi PJS dulu. Wow. Selamat. Pejabat sementara, karena perusahaan sekarang itu lebih ke konsultan, jasa pemborongan, kebersihan, pest control, maintenance building. Cuman yang fokus sekarang itu lebih ke supporting dari driver, OB aja. Jadi keilmuan HR yang didapat Erik berawal dari Bu Ingrid apa saja? Itu sih banyaknya di administrasi, kemudian alur proses rekrutmen udah tahu, tapi dalam mengimplementasi atau mendeskripsikannya saya masih belum tahu, karena itu etika psikologi ya. Terus negosiasi, terus komunikasi dengan karyawan itu seperti apa, proses investigasi ketika ada suatu masalah itu kayak apa gitu. Walaupun memang lebih banyak yang sekarang investigasi, koordinasi, negosiasi semua sama karyawan itu kayak apa, ditambah memang karyawan kita ini kan mungkin bukan yang lulusan S1, tapi kan lebih ke SMA ke bawah, sederajat. Jadi dalam mengarahkannya masih muda. Karir kedepannya sebagai HR, apakah impiannya Erik? Kalau karir ke depan ya, maksudnya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan? Target 5 tahun ke depan Erik untuk di HR itu apa? Yang pasti jadi ini ya. Untuk yang sekarang saya lagi kejar kadif. Kepala divisi. Tadi dulu gitu. Karena kalau yang sekarang kan senior masih banyak, jadi ya udahlah sambil belajar juga di kadep juga nggak lama kan. Ini juga kan masih pejabat sementara, jadi mudah-mudahan nih tahun berikutnya udah tetap jadi kadep.
Terus kemudian di 3 tahun berikutnya bisa ikuti assessment menjadikan. Istri dan keluarga mendukung karir Erik untuk di HR? Kalau istri selama positif, ya pasti jangan dukung. Cuman tinggal dari kita, tinggal dari kitanya memberikan pengertiannya ke istri sejauh ini gimana. Karena kan kadang kadang juga harus standby juga sih. Kalau diperlukan ya harus berangkat, karena kan itu, karena kita jasa pemborongan, kita mengandalkan dari servis ke si klien bagaimana. Nah, tahun depan tuh mempertahankan proyek tersebut, kan itu lumayan ada efeknya juga buat keuangan di perusahaan saya. Jadi pengaruh Bu Ingrid lumayan cukup besar ya Kalau ke saya di karir. Iya, itu udah besar ngebuka saya di dunia personal ya. Memang sih waktu dulu sebelum ke HR, saya memang pada saat kerja di pabrik itu melihat HR tuh kok seperti apa gitu. Ya ini aja, ada rasa terwujud juga. Yang harusnya pengalaman pertama ke sales, kemudian ada tawaran di sales, kita belum bisa, tapi di personal admin ada ya udah. Terus buat teman-teman yang mau masuk HR, teman-teman buat masuk HR, oke. Yang pertama jangan artinya ketika teman-teman masuk di HR, jangan lemah iman. Jangan lemah iman, harus positive thinking, dan anggap aja si karyawan teman-teman itu anggapnya teman. Walaupun dia protes sama kita, anggap aja itu kritikan dari dia. Tapi awal sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu memang tidak mudah jadi HR. Tidak mudah, harus benar-benar kita tahu budaya perusahaan budaya pekerjaan di perusahaan itu. Jadi teman-teman jangan tetap optimis lah. Apalagi dengan punya psikologi itu lebih baik, karena punya modal. Kalau dari yang kebetulan saya di manajemen ya, jadi pengetahuan buat SDM-nya aja lebih ke manage, jadi nggak bisa sampai ngulik gitu. Kalau psikologi kan gampang, jadi ada acuannya untuk bisa mempelajari karakter seseorang dalam sebuah gambar maupun atau tes rekrutmen juga. Itu bisa membantu memudahkan. Selebihnya ya tinggal kita belajar dari legal, terus kemudian ada K3 nya juga ada, harus K3 ya, karena itu safety banget buat HR itu harus ada. Pengalaman yang tidak menyenangkan selama di HR dan di GA seperti apa? Oh ya pasti dibenci sama orang tim operasional. Karena melihatnya itu si HR itu memihak perusahaan. Padahal kan kita sebagai jembatan, seolah-olah aspirasi mereka tidak disampaikan ke manajemen. Itu sih, karena dengan tim operasional selalu ini aja sih, selek aja, bertolak belakang. Itu saya nggak tahu motifnya apa, cuman entah itu HRD-nya seperti inilah. Padahal di lapangannya itu dianya sendiri yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai SOP gitu. Kan tahunya dari si operasional, saya sudah menjalankan sesuai prosedur, padahal nyatanya informasi dari lapangan sama sekali tidak ada gitu. Hal yang menyenangkan ketika saya menolong mencairkan BPJS jam sostek, itu reportnya yang harusnya dia seminggu jadi 3 hari. Memang itu kasus tertentu sih beda. Jadi kebetulan orang BPJS juga ngebantu saya, ada ini, jadi cairlah cepat. Kalau sekarang kan udah sesuai prosedur banget nih, kita keluar bulan ini present harus ada jeda 1 bulan untuk kita closing atau apalah, sehingga di bulan berikutnya baru si BPJS bisa diajukan untuk pencairan jam sostek. Apalagi sekarang udah ada 2 kan, jam sostek dengan pensiun. Tapi kalau pensiun sekarang sudah tidak bisa, karena maksudnya belum bisa dicairkan karena harus memenuhi umur 56 tahun. Gitu. Pesan dan kesan Erik untuk kita semua dalam memandang departemen HR.
seperti apa? Ya tetap kita yang pasti jaga hubungan baik ya antar departemen tuh. Ya intinya kita sebagai petugas melakukan sesuai dengan job desk gitu aja sih. Kalaupun ada penyimpangan, tapi intinya kita ada koordinasi, entah itu mau melakukan hal yang di luar SOP, ya itu tetap kita supportnya aja. Kalau kita sih lebih ke supporting ya, si operasional kita sesuai prosedur ya kita akan berikan, itu aja sih. Dan satu lagi tetap kita ke orang jangan menganggap negatif, walaupun si orang itu tidak suka sama kita, tapi kita secara profesional tetap kita harus tunjukin profesional kita dalam bekerja. Ada masukan yang lain, ada pesan yang lain tambahan? Cukup. Tidak ada. Mungkin itu pengalaman ya, sharing aja sih. Mungkin di luar lain banyak yang lebih dari saya, lebih dari gua yang benar-benar dari bawah downgrade banget sampai hasilnya ini hanya segelintir aja sih pengalaman dari HR. Tapi intinya asik kok, ya itu asik, serius. Ya itu asik. Kalau buat teman-teman orang yang sosial ya, komunikasi apa semuanya enak kok. Dan saya juga alhamdulillah di perusahaan ini ketika ada suatu acara event ulang tahun, saya ditunjuk sebagai MC. Keren. Ya cuman kita tinggal show up-nya aja, nunjukin ke perusahaan, ya gue bisa gitu. Oke, good luck Erik, maju terus. Buat Wing juga tetap semangat ya. Iya. Pantang menyerah. Ya lika-liku banyak lah, banyak kehidupan, kalau nggak ada lika-liku buat kehidupan. Ya, terima kasih Erik. Sampai ya. Ini juga sebuah kayaknya doa yang dikabulkan. Karena sempat beberapa bulan tuh sempat memikirin duit kemana ya. Gue pengen ngasih sesuatu, malah gue dikasih sesuatu. Tapi gue ya udah, gue kaget malam-malam. Apa kabar? Pak Erik angkat atuh siapa? Dipikir TAD gitu kan, karyawan suka ada yang langsung geret ke ini ya, ke atasan. Nah saya pikir itu malam-malam berapa nih? Cuma pas posisinya emang lagi malam tidur. Figurnya Bu Ingrid itu seperti apa sih? Kalau saya sih nganggapnya sebagai kakak. Ini kan kakaknya bawel. tapi di kebawelannya itu ada sisi sensitifnya gitu. Ketika ada suatu candaan, pernah gue bercanda sama dia, gue langsung, wah ini kata-kata gue nggak enak nih. Makanya balik Bu ini tuh terdiam. Cuman gue tahu dia apa karena mindset atau tapi emang dia inilah buat sosok buat kakak yang mungkin kakak ketemu gede kali ya. Soalnya bawel banget tapi membuat kita bener gitu, ngasih tahu. Walaupun dengan caranya dia itu peruntukan bener-bener kayak investigasi, cuman ini cocoknya masuk ke polisian, cuman nggak cocok kayak terima, jadi masuklah ke dunia gitu. Bayangin dong investigasi, nih A, deskripsinya apa, B, deskripsinya apa, nah, kayak gitu. Tapi itu sangat berguna di kerjaan gue yang sekarang, karena pernah sewaktu kasus tuh ya gue harus ngeliatin sebuah kasus dari kronologis, dari laporan security, dari supervisor, sehingga akhirnya dari HR memutuskan Bu seperti ini hasilnya. Dan itu kan ya itu tinggal gambling aja nih, hasil yang dari HR berikan ke manajemen diterima, alhamdulillah. Nggak diterima jadi pelajaran buat saya, itu kekurangannya apa, tinggal nanti ketika ada masalah ini saya tahu pengembangan akarnya dari mana. Tapi sukses terus buat Bu Ingrid ya. Terima kasih Erik, sama-sama. Makin langsing, makin cantik sekarang. Pakai skincare-nya lebih 100 juta. Oke Erik, sampai ketemu, dadah. Cerita Erik, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua
siapa saja yang ingin masuk sebagai HR staff, yang ingin memulai karir sebagai HR staff sampai ke jenjang manajer. Terima kasih, sampai jumpa